Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari PT Kabangi. Sebelumnya, kenalkan nama saya Yoga Agustia Pratama, NIM 122-1700011. Saya Fania Putri Larasati, NIM 122-1700319. Kami dari kelompok D2. Untuk kali ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Langsung saja kita masuk ke pembahasan modul 1. Nah, untuk di modul 1 ini, pada modul 1 ini berisi penjelasan mengenai pembuatan logo dan nama perusahaan, deskripsi produk, bill of material, analisis produk, serta analisis proses pembuatan produk. Nama perusahaan kami adalah PT Kabangi Indonesia. Produk yang kami buat adalah backpack, yang dapat digunakan sebagai backpack, shoulder bag, dan sling bag. Material yang digunakan untuk membuat backpack yaitu kain vinil untuk membuat outer dan kain parasit untuk membuat innernya, serta material penunjang lainnya. Untuk tahap fabrikasi sendiri, hanya menjelaskan pembuatan satu persatu untuk pembuatan backpack seperti memola di karton, kain, dan lalu mengguntingnya. Kemudian kami di sini juga untuk deskripsi produk kami ada 3 inovasi. Itu untuk inovasi pertama itu dari inovasi bentuk. Itu kami berbentuk segi 4 supaya berbeda dengan tas yang lainnya. Kemudian untuk inovasi kedua itu dari segi fungsi. Ada backpack ini juga berfungsi sebagai sleeping bag juga. Kemudian ada inovasi ketiga, yaitu inovasi ketiga dari segi model. Model tawakan itu berbentuk ransel. Untuk modul 2, berisi penjelasan mengenai OPC atau Operation Process Chart. OPC sendiri yaitu peta kerja yang digunakan untuk menggambarkan urutan kerja dengan jalan membagi pekerjaan tersebut menjadi elemen-elemen operasi yang lebih detail. Data yang dibutuhkan yaitu nama komponen, ukuran komponen, dan jumlah komponen. OPC sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk OPC itu ada 108 operasi dengan waktu 62,69 menit. Kemudian ada proses infeksi yaitu berjumlah 31 dengan waktu 9,8 menit dan penyimpanan sehingga total waktu keseluruhan itu sebanyak 72,49 menit. Lalu untuk modul 3 kami, yaitu mengenai part drawing dan assembly chart. Untuk part drawing sendiri yaitu gambar teknik untuk menunjukkan secara lengkap pembuatan pemesinan. Untuk assembly chart sendiri yaitu gambaran grafis dari urutan-urutan aliran komponen dan kerakitan suatu produk. Data yang dibutuhkan yaitu nama komponen dan jumlah komponen. Di sini terdapat 25 komponen utama pada backpack dari perusahaan kami. Untuk part drawing akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk 25 komponen itu yang pertama itu ada outer front, terus ada pocket font, kemudian ada pocket font atas, pocket font bawah, kemudian juga ada pocket tablet, kemudian ada pocket under, dan ada ring penyambung juga, ring under, ring top, ring top hook, dan lain sebagainya. Lalu untuk assembly chart sendiri terdapat S10A1 sampai S10A5, S9A1 sampai S9A2, S8A1 sampai S8A2, S7A1 sampai S7A2, S6A1, S5A1, S4A1, S3A1, S2A1, dan S1A1 yang berlangsung hingga menjadi produk jadi. Lalu untuk modul 4 kami menjelaskan tentang routing sheet dan MPPC atau Multi Product Process Chart. Routing sheet yaitu langkah-langkah yang dicakup dalam memproduksi komponen tertentu, sedangkan MPPC yaitu peta untuk menggambarkan aliran atau urutan operasi kerja yang menghasilkan produk. Data yang dibutuhkan yaitu OPC, assembly chart, efisiensi mesin, dan reliabilitas mesin. Untuk pembuatan MPPC terdapat 12 mesin, dan nantinya akan dihasilkan JMA atau jumlah mesin aktual yang dibutuhkan dengan jumlah total keseluruhan mesin yaitu 88 mesin. Untuk routing sheet akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian dari routing sheet itu perhitung dari operasi terakhir dari tiap-tiap komponen. Kita mulai dari itu ada routing sheet untuk pembuatan komponen itu data yang dibutuhkan itu nama operasi, nama mesin, waktu proses, jumlah scrap, jumlah yang diharapkan, jumlah yang disiapkan, efisiensi, reliabilitas mesin, dan jumlah mesin teoritis. Sekarang lanjut ke modul 5.
Untuk modul 5 menjelaskan mengenai luas lantai produksi. Pada luas lantai produksi terdiri bagian produksi, gudang bahan baku utama, gudang bahan baku pembantu, bagian storage, bagian shipping, bagian receiving, dan bagian maintenance. Data yang dibutuhkan yaitu ukuran mesin, ukuran komponen, karakteristik unit receive, transportasi yang digunakan ada 3, yaitu trolley, hand pallet, dan forklift, serta data fasilitas pendukung. Untuk bagian produksi, ada 12 mesin yang didapatkan total luas ruangannya yaitu 1.274,64 meter persegi. Untuk GBBU akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk GBBU, yaitu atau gudang bahan baku utama, data yang dibutuhkan untuk gudang baku utama yaitu ada nama mesin, jumlah mesin, ukuran mesin, material, jumlah mesin, ukuran komponen, kemudian jumlah komponen, kebutuhan bahan baku sejenis, kebutuhan bahan baku sejenis per lead time, terus panjang rak, lebar rak, tinggi rak, jumlah bahan baku per tumpukan, kapasitas satu tingkat rak, jumlah tingkat rak per tingkat. Untuk gudang bahan baku pembantu, ada 6 bahan baku pembantu, dan didapatkan luas ruangannya adalah 88,81 meter persegi dengan allowance sebesar 4 meter. Lalu untuk shipping dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk shipping itu membutuhkan hasil dari luas surat yang didapatkan sebelumnya yaitu 108. Sehingga luas shipping yang digunakan 80% dari luas storage, yaitu sebesar 186,122 meter kubik. Itu receiving juga luas receiving itu sebesar 155,886 meter kubik. Lalu untuk modul 6 kami menjelaskan tentang struktur organisasi perusahaan dan luas lantai non-produksi. Jenis struktur organisasi kami adalah struktur organisasi lini, karena bentuk dari organisasinya di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan dari pemimpin ke bawahan. Struktur organisasi terdapat presiden direktur, departemen produksi, departemen keuangan, departemen SDM, departemen pemasaran, dan departemen K3. Untuk kantor sendiri terdapat 14 ruangan dengan sudah ada masing-masing perabotannya, dan total luas ruangannya adalah 339,68 meter persegi. Untuk ruangan lain akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk ruangan lain itu ada untuk pelayanan produksi itu ada 4, itu menara air, hidra, gardu listrik, dan generator. Dan juga ada untuk perhitungan luas pabrik, pelayanan pabrik itu ada posarpam, pabrik motor, sehingga totalnya sebanyak 1.470. Kemudian ada parkir mobil, parkir motor. Terus untuk pelayanan personal pabrik itu ada 7 sih. Totalnya yaitu 524,13. Lalu selanjutnya dilanjutkan modul 7, yaitu modul 7 berisi OMH, matriks ongkos, matriks aliran, dan data letak awal. Data yang dibutuhkan adalah data mesin dan kode warna, data kuantitas produksi dan urutan produksi, data luas setiap departemen, data ukuran material yang dipindahkan, data alat angkut, kapasitas dan biaya, serta data kebutuhan bahan baku per lead time. Untuk OMH dan matriks ongkos akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk OMH atau ongkos materialnya, material handling, yaitu dengan perhitungan jumlah material yang dengan contoh perhitungan kita ambil material yang dipindahkan dari SN ke IN dengan total ongkos yaitu 34 juta. Total ongkos untuk perpindahan proses backpack ini itu sebesar 6.715.327,36. Lalu untuk pembuatan from to chart terdiri dari FTC jarak, frekuensi ongkos, dan total ongkos. Lalu untuk membuat matriks inflow yang memperlihatkan flow yang masuk ke departemen dan matriks outflow yang memperlihatkan flow yang keluar dari departemen. Setelah pembuatan matriks outflow, lalu pembuatan matriks prioritas yang akan memengaruhi saat pembuatan ATPD. Setelah penyusunan ATPD, lalu dibuatlah AAD atau area allocation diagram dengan sebelumnya menghitung jumlah sel yang akan dipakai. Lalu berlanjut untuk modul 8. Untuk modul 8 menjelaskan AAD dan OMH revisi. Pada modul ini digunakan software WinQSP untuk memperbaiki AAD. Sebelum melakukan running program, dilakukan dahulu perhitungan ongkos awal dan penentuan koordinat untuk masing-masing departemen. Metode yang digunakan ada 4, yaitu improve by exchange into departemen yang menghasilkan OMH sebesar 141.030,47. Yang kedua ada improve by exchange in
Three department yang menghasilkan OMH 141.348. Lalu yang ketiga ada improve by exchanging two department dan three department yang menghasilkan OMH 141.030. Lalu yang keempat ada improve by exchanging three department dan two departments yang menghasilkan OMH sebesar 141.030. Setelah itu dari 4 metode dipilih satu metode yang menghasilkan OMH terkecil. Dan terpilihlah menggunakan metode improve by exchanging to department dengan mengubah peletakan meja assembly, meja packing, dan meja potong tali. Yang OMH revisi akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk OMH revisi itu OMH totalnya itu sebanyak 121.708,245. Dengan menggunakan metode yang sudah dibilang tadi, kemudian dengan menggunakan metode improve by exchange dua departemen. Terdapat perbedaan OMH pada OMH awal dan revisi berubah. Perubahan ini disebabkan oleh jarak yang berbeda dari analisis Win KSB. Dikarenakan jarak perpindahannya berbeda, maka biayanya pun juga akan berbeda. Lalu berlanjut ke modul 9. Untuk modul 9 menjelaskan ARC, ARD, dan AAD gabungan. Data yang dibutuhkan yaitu luas ruangan kantor, luas ruangan produksi, luas lantai pelayanan pabrik, luas lantai pelayanan personal pabrik, kode ARC, dan kode alasan serta keterangannya. Untuk kode ARC terdapat 6 kode yaitu mutlak, sangat penting, penting, cukup atau biasa, tidak penting, dan tidak dikehendaki. Untuk kode alasan terdapat 12 alasan. Untuk langkah pertama yaitu pembuatan worksheet untuk kantor dan worksheet untuk gabungan. Setelah itu pembuatan ARC. Pembuatan worksheet dan ARC kantor terdiri dari 14 ruangan yang sebelumnya sudah dibuat di modul 6, sedangkan untuk pembuatan worksheet gabungan terdiri dari 13 departemen yaitu dari kantor, produksi, maintenance, lantai pelayanan pabrik, dan lantai pelayanan personal pabrik. Lalu untuk ARD akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk AD gabungan, yaitu ada AD gabungan, kita menggunakan aplikasi yaitu untuk lebih akurat lagi untuk penyusunan tata letaknya. Yaitu ada 13 departemen. Untuk AD gabungan mungkin langsung bisa di template-nya sekalian di modul 10. Untuk modul 10 ini kami menjelaskan mengenai template dari perusahaan kami yang sudah kami buat. Template yaitu gambaran yang lebih jelas dari tata letak pabrik yang akan dibuat dan merupakan gambaran detail dari AAD. Data yang dibutuhkan yaitu tata letak gabungan dan data perabot. Dalam pembuatan template dibutuhkan skala. Skala yang kami gunakan yaitu 1:150 yang menunjukkan 1 meter pada peta mewakili 150 pada ukuran aktual. Lalu untuk bagian saya membuat bagian produksi. Untuk di sini terdapat 16 departemen, yaitu ada departemen receiving, warehouse, meja pola karton yang ada mesinnya 1, meja potong karton terdapat mesin 1, untuk meja pola kain ada 17 mesin, meja potong kain ada 24 mesin, untuk mesin jahit single needle ada 10 mesin, untuk mesin jahit jarum 2 rantai ada 1 mesin, untuk meja ukur tali ada 3 mesin, untuk meja potong tali ada 2 mesin, untuk meja assembly ada 1 mesin, untuk mesin jahit double needle ada 3 mesin, untuk meja inspeksi ada 15 mesin, lalu untuk meja packing ada 10 mesin, lalu ada storage dan shipping. Lalu untuk aliran bahan yang dari produksi ini, yang pertama itu menuju dari receiving, lalu ke warehouse, lalu selanjutnya meja pola karton untuk memula, lalu ke meja potong karton, lalu selanjutnya ke meja pola kain, lalu ke meja potong kain, lalu kain dijahit di mesin jahit single needle, lalu dari mesin jahit single needle menuju ke mesin jahit jarum 2 rantai, lalu dari mesin jahit jarum 2 rantai menuju ke meja ukur tali, lalu dari meja ukur tali menuju ke meja potong tali. Lalu selanjutnya setelah meja potong tali menuju ke meja assembly, lalu setelah meja assembly menuju ke mesin jahit double needle, setelah dari mesin jahit double needle, lalu menuju ke meja inspeksi. Selanjutnya setelah dari meja inspeksi menuju ke meja packing untuk backpack tersebut dikemas, lalu setelah packing selesai, selanjutnya menuju storage, setelah ke storage melalui shipping. Itu dari produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kita masuk dari yang pertama itu ada posapam. Posapam itu ada di bagian terdepan. Tujuannya untuk mengecek
pengunjung atau pegawai yang datang. Kemudian sebelahnya itu ada masjid, kemudian ada parkir. Total kapasitasnya 140, terus di atas parkir motor itu ada parkir mobil. Kemudian ada juga allowance yaitu jalan raya untuk memudahkan pengangkutan barang menggunakan truk. Kemudian ada juga kantin. Kemudian ada kantor. Di kantor itu ada berbagai macam departemen. Kami menaruh ruang presidir di tengah-tengah agar bisa mengontrol semua kegiatan yang ada di kantor. Kemudian kami menyebarkan beberapa fasilitas, yaitu ada kamar mandi sejumlah 5, 2 di kantor, kemudian ada di masjid, dan juga di bagian produksi. Kemudian kami juga menyebarkan gardu listrik di bagian kantor, kemudian ada hidran, generator, dan menara air. Di sini banyak sekali allowance yang kami berikan, yaitu di bagian masjid. Di sana tempat lalu lalangnya karyawan untuk masuk ke masjid. Kemudian juga ada allowance di bagian bawah produksi untuk menaruh gardu listrik, generator, menara air, sama hidran. Mungkin sekian yang dapat kami Mungkin sampaikan. kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.